Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, okay? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Bukti Kopassus mendunia. Inilah alasan Kopassus diminati jadi pelatih pasukan elit negara lain. Jadi kehebatan pasukan ini ya, pasukan khusus Kopassus ini sampai diminta untuk jadi pelatih bagi pasukan elit negara lain guys, okay? So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Halo Studio Lovers, dikenal sebagai pasukan baret merah, Kopassus Pasukan dianggap Baret menjadi Merah. salah satu pasukan khusus terbaik dunia. Dengan slogan lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga, Itu dia Kopassus punya slogannya. track record yang tidak bisa disepelekan. Kopassus lahir tanggal 16 April 1952. Kelahiran Kopassus dipicu banyaknya gerakan separatis di awal Indonesia berdiri. Indonesia butuh satuan pemukul yang bisa menghadapi lawan dengan cepat seberat apapun medannya. Komandan pertama dipercayakan kepada Mayor Muhammad Ijon Janbi, mantan kapten KNIL pertamanya. yang pernah bergabung dengan Korps Special Truppen pasukan elit Belanda. Soal sepak terjang dari Ijon Janbi nanti dibahas ya di video selanjutnya. Nah, sejumlah negara di dunia meminta Kopassus melatih pasukan militernya. Bahkan nih, 80% pelatih militer di negara-negara Afrika Utara merupakan perwira Kopassus. Wow. Tentara Kerajaan Kamboja, Royal Cambodian Army, juga sudah lama memakai pelatih militer dari Kopassus. Bukan hanya itu, Timur Leste, Filipina, Brunei Darussalam pernah menggunakan jasa Kopassus untuk meningkatkan Kopassus, kemampuan mendunia, pasukan militernya. Yang tidak kalah hebat nih, Stu Lovers, Jenderal Kong Lee, salah seorang jenderal tersohor dari Laos yang punya jasa besar terhadap negerinya dari invasi Vietmin, pasukan komunis di bawah pimpinan Ho Chi Minh dari Vietnam. Ternyata nih, Jenderal Kong Lee ini juga pernah loh dilatih oleh Kopassus yang dulu masih bernama Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Hal tersebut pernah diungkap Luhut Binsar Panjaitan dalam bukunya Para Komando Perjalanan Seorang Prajurit terbitan gitu ya. Kompas. Komandan betul Kopassus. Stu Lovers, pasti ada nih yang bertanya-tanya, kenapa ya Kopassus begitu diminati oleh negara lain untuk melatih pasukannya? Lalu kehebatan apa sih yang dimiliki oleh Kopassus? Kalian simak ya jawabannya di video kita kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, yuk tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Studio Langit. Kopassus masuk 3 besar pasukan elit terbaik di dunia. Masuk 3 besar Berdasarkan daftar elit pasukan elit dunia terbaik yang dunia. pernah dirilis oleh Discovery Channel Military tahun 2008 lalu, Kopassus berada pada posisi 3 besar pasukan elit terbaik di dunia. Kopassus hanya kalah dari pasukan Special Air Service atau SAS Inggris dan juga Mossad Israel. Dengan begitu, Kopassus berhasil mengungguli pasukan dari negara-negara adidaya yang dilengkapi dengan teknologi Masuk canggih top 3 seperti Amerika Serikat, Pasukan khusus Perancis, Kopassus. hingga Rusia. Kopassus tidak pernah gagal menjalankan tugas. Slogan Kopassus tidak main-main. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Berani, benar, berhasil, komando. Nah, dalam sejarahnya nih, slogan itu tidak pernah dilanggarnya. Kopassus selalu berhasil di setiap misinya. Masih ingatkah kalian dengan peristiwa Woyla, yaitu tragedi pembajakan pesawat Garuda Indonesia? Pada tahun 1981, pesawat Garuda DC-9 Woyla rute Jakarta-Palembang Medan dibajak oleh kelompok teroris yang menyamar sebagai penumpang. Nah, teroris itu menahan pesawat di Bandara Mueang, Bangkok, Thailand selama 4 hari.
hari Namun, ya. prajurit Kopassus berhasil membebaskan para sandera dalam sebuah serbuan kilat. Bahkan nih, banyak yang menilai keberhasilan Kopassus itu melebihi pasukan khusus Israel saat membebaskan sandera di Entebbe, Uganda. Keberhasilan di Bangkok itulah embrio terbentuknya unit anti-teror di Kopassus, yaitu Sat 81 Gultor. Nah, lain lagi nih, operasi pembebasan sandera Mapenduma juga salah satu operasi militer yang melambungkan nama Kopassus dan juga dipuji oleh dunia. Pasukan yang saat itu dipimpin oleh Maijen Prabowo Subianto berhasil membebaskan ilmuwan tim ekspedisi Lawrence yang disandra OPM di Mapenduma tahun 1996 silam. Jadi memang sukses menjalankan misi dan tugas gitu ya. Kopassus selalu juara menembak. Selalu juara menembak. Jadi track Baru-baru record ini dia pada tuh kejuaraan memang tembak bagus First gitu ya. Indonesia International Grand Prix 2021, prajurit Sat 81 Kopassus berhasil meraih juara 1 individu dan juara 1 tim. Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi Kopassus juga melegenda di tingkat global. Yang paling fenomenal di tahun 2019 lalu adalah keberhasilan TNI Angkatan Darat menyabet juara umum 12 kali 12 berturut-turut kali, gila. dalam lomba menembak antar negara di ajang Australian Army Skills at Arms Meeting 12 kali atau juara umum, gila. AASAM. Track recordnya itu sangat-sangat baik. Kompetisi AASAM adalah kompetisi bergengsi yang diikuti puluhan negara seperti Amerika, Perancis, Inggris, dan juga Australia. Di tahun itu juga prajurit Kopassus mencatat rekor penembak jitu atau sniper yang meraih rekor one shot two kills atau satu tembakan peluru One menewaskan shot, 2 2 kills. orang lawan. Skillnya pun hebat Yang tidak gitu kalah ya. mentereng yaitu saat pertemuan pasukan elit Asia Pasifik. Personel Kopassus bahkan bisa meraih juara sniper dengan senjata buatan PT Pindad Wow. Indonesia. Beberapa negara yang dilatih Kopassus memang dikhususkan untuk meningkatkan kemampuan sniper pasukan negara tersebut, atau nih, prajurit Kopassus dijadikan pelatih grup menembak untuk suatu kejuaraan seperti yang pernah diminta oleh Brunei Darussalam, dan Kopassus berhasil menggembleng mereka. Kopassus mempunyai kemampuan tenaga dalam. Kemampuan tenaga dalam. Lovers, Ya, inilah kemampuan Kopassus yang paling membuat decak kagum Kemampuannya. setiap negara. ini ya. Dalam setiap parade, Kopassus selalu unjuk kemampuan berjalan di atas api, memakan kaca, mematahkan besi, menghancurkan tumpukan Ini batu, semua nih menghempaskan kemampuan lawan tenaga tanpa dalam disentuh tinju, Kopassus ya. menyetir kendaraan dan menembak dengan mata tertutup. Oh, itu dia. Kopassus menunjukkan kemampuan tenaga dalam setingkat dewa. Nah, untuk menguasai itu, setiap prajurit Kopassus sangat ahli dalam bela diri merpati putih. Bela diri merpati putih. Oh, Bahkan pada momen peringatan hari ulang tahun Kopassus yang ke-69 tahun ini, pasukan Korps Baret Merah itu telah berhasil memecahkan rekor muri, mematahkan terbanyak dengan mata tertutup. Aksi mematahkan benda keras sebanyak 69 batang besi itu dilakukan dengan teknik getaran memang tenaga dalam gila-gilaan ilmu bela diri skill merpati putih kemampuannya yang gitu ya. selama ini menjadi pegangan personil pasukan elit TNI Angkatan Darat itu. Menurut Danjen Kopassus Maijen TNI Muhammad Hasan, manfaat bela diri ini sudah banyak dirasakan oleh satuan Kopassus, selain untuk kesehatan dan kebugaran bagi prajurit. Merpati putih ini juga dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas, salah satunya teknik getaran merpati putih telah digunakan untuk membantu pencarian korban tanah longsor di beberapa daerah bencana. Teknis pencarian korban menurut beberapa sumber nih, yaitu memanfaatkan gelombang elektromagnetik yang ada di alam dengan konsentrasi, dipadukan dengan tenaga dalam hingga bisa mendeteksi Kemampuan korban tenaga yang dalamnya itu tertimbun tanah. sangat tinggi gitu ya. Nest Lovers, itulah kemampuan Kopassus yang bahkan tidak dimiliki oleh pasukan elit negara lain. Kemampuan yang didapat dari dedikasi, latihan, dan rasa percaya diri yang luar biasa.
Kopassus akan terus mencatat sejarah manis yang membanggakan bagi bangsa dan negara. Stulovers, terima kasih ya sudah menyimak video kita hingga akhir. Saatnya nih buat kalian meninggalkan jejak dengan memberikan komentar di kolom bawah sana. Sekalian juga ya tekan tombol like dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik yang lainnya. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi ya ini dia memang kekuatan ataupun kemampuan pasukan khusus ataupun Kopassus daripada Angkatan Darat Indonesia. Sudah sangat dikenal dunia gitu, bahkan masuk juga salah satu pasukan elit terbaik di dunia gitu ya, top 3. Dan sudah pasti gitu kemampuannya sangat-sangat tinggi gitu, dengan track record yang sangat baik, sukses menyelesaikan misi dan tugasannya gitu ya, sampai ada yang minta Kopassus gitu ya untuk melatih pasukan elit negara lain gitu. Itulah dia kehebatannya gitu ya, pasukan khusus Kopassus Indonesia ini. Oke, so terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.